Mouse tercepat di dunia ini akhirnya bisa gue pegang dan bisa gue coba langsung buat main Apex Legends. Gue Irgi, dan inilah review Razer Viper 8KHZ. Seperti yang bisa gue harapin buat produk premium, box Razer Viper 8KHZ bahannya keras dengan tema ala Razer yang hijau hitam. Di depannya ada gambar produk mouse dengan beberapa icon fitur andalan si mouse, sedangkan penjelasan bagian mouse ada di belakang boxnya. Terus box ini agak unik karena dibukanya itu kayak origami yang udah dilipat-lipat. Dan di dalamnya lagi ada box berwarna coklat, jadi box mouse ini memang mengusung double box. Kayak kalau beli sepatu di old shop, pastinya pakai double box biar gak penyok. Lalu isi boxnya itu antara lain mouse Viper 8KHZ, greeting card dari sang CEO Min Liang Tan, pouch bag, 4 stiker, dan buku manual. Desain Razer Viper 8KHZ ini yang gue lihat itu sama dengan Razer Viper biasa. Ukuran mouse-nya punya panjang 12 cm, lebar 5,7 cm, dan tinggi 3,7 cm. Dengan ketinggian segitu, gue biasa pakai mouse ini dengan claw grip biar lebih nyaman pas ngegame maupun tidak. Build quality mouse terasa solid dan bermaterialkan plastik berwarna hitam dengan tekstur yang halus berkapur, kecuali bagian set button yang dilapisi karet bergerigi. Kayaknya fungsi lapisan ini biar grip kita gak gampang kepleset pas keringetan, jadi lebih enak pas dipegang. Mouse Ambidex ini punya bobot yang bisa gue bilang enteng banget, cuma 71 gram aja kalau tanpa kabel. Ya sekitar 2 gram lebih berat dari Razer Viper biasa. Kabel mouse-nya berukuran panjang 1,5 meter yang sudah braided dengan nama kerennya itu Razer Speedflex Cable. Dan sayangnya emang mouse ini belum bisa kita copot kabelnya. Sensor mouse pakai Razer Focus Plus 20K DPI, optical sensor yang sesuai namanya, DPI mouse ini bisa sampai 20.000 DPI. Jadi cocok buat kalian yang punya monitor beresolusi 4K. Tombol mouse-nya udah pakai second gen optical mouse milik Razer yang punya ketahanan hingga 70 juta kali. Terus karena true ambidextrous, ada total 7 plus 1 tombol pada mouse ini yang dimana set buttonnya ada dua sisi, baik kanan maupun kiri. Ini pertama kalinya gue megang mouse yang ada dua sisi set button. Dengan adanya tambahan set button di bagian kanan ini, ngebikin kita bisa nge-customize lebih dalam lagi lewat software Razer Synapse. Terus juga adanya set button sebelah kanan bakal ngebantu banget buat kalian yang kidal. Pas diklik tombolnya terasa enteng, terus juga scroll buttonnya punya tekstur yang bergerigi, jadi tarikan atau dorongan itu bisa kita rasakan. Karena Razer identik sama ular, keidentikan atau identitas ularnya itu ada di bagian atas mouse yang punya potongan bentuk kayak kepala ular. Melihat ke bagian punggung body mouse-nya ada ikon logo Razer yang sudah Razer Chroma RGB. LED RGB-nya bisa kita atur sesuka hati lewat software. Lanjut ke bagian alas mouse. Di sini ada satu tombol buat ngatur DPI stage-nya. Ada 5 tingkatan yang bisa kita atur lewat tombol ini. Warna merah itu untuk DPI terendah dan warna kuning buat DPI tertinggi. Tingkatan DPI-nya bisa diatur lagi lewat software kalau dirasa pengaturan pabrik kurang sesuai preferensi kalian masing-masing. Viper 8KHZ ini juga bisa gue pakai di atas meja tanpa pakai mousepad, karena sensornya ternyata bisa dengan presisi dan akurat memetakan pergerakan walau tanpa mousepad sekalipun. Selebih lagi pergerakan mouse ini jadi makin presisi dan smooth karena adanya 3 PTFE mousefit termasuk buat bagian sensor mouse. Ya walaupun sayangnya sih Razer gak nyediain PTFE mousefit tambahan di paket pembelian. Masuk ke bagian inti dari mouse ini yaitu polling rate-nya. Gue biasanya pakai Rexus Daxa R buat daily driver dengan polling rate maksimal di 1000 Hz doang. Input lag 1 millisecond di 1000 Hz itu udah termasuk cepet banget dan terasa smooth kalau gue bandingin sama 125 Hz. Tapi kali ini gue nyobain mouse Razer yang input lagnya 8 kali lebih cepat dari mouse-mouse pada umumnya. Buat ngatur polling rate si mouse sendiri bisa kita atur lewat software. Terus gue coba bandingin main Apex Legends pas diatur di 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, dan 8000 Hz buat yang paling cepetnya. Pas nyobain 1000 Hz ya agak ada bedanya pas make Daxa R karena emang udah terasa smooth aja gitu. Terus dinaikin lagi ke 2000 Hz dan tetap belum ada perbedaan signifikan. Tapi pas udah dinaikin lagi ke 4000 Hz, mulai terasa perbedaannya karena pergerakan kursor mouse terasa lebih berat tapi juga lebih halus dan presisi. Terakhir pas nyobain polling rate dewanya yaitu 8000 Hz, bener-bener beda banget rasanya. Dari sini gue bisa bedain rasanya main di 1000 Hz sama 8000 Hz. Sama kayak main pas di 125 Hz dengan di 1000 Hz. Kalian pasti bisa ngenotis perbedaannya. Yang gua rasain itu pengaturan 8000 Hz dan DPI 800 kerasa kayak DPI-nya itu di 400 karena kursornya agak lebih berat pas digerakin. Pas balik ke 1000 Hz ya bener-bener kerasa kayak 800 DPI. Terus pas diturunin lagi sampai paling rendah atau 125 Hz itu malah kayak DPI-nya di angka 1200 ke atas. Tapi bukan berarti fungsi polling rate ini ngebikin DPI makin berat.
Maksud gue di sini ialah kursornya kerasa lebih smooth apalagi pas nge-aim. Terus buat mencet tombol buat nembak misalkan, gue gak terlalu ngenotis perbedaannya di 4 tingkatan polling rate tadi. Jadi apakah 8000 Hz ini hanya gimmick marketing dari Razer? Menurut gue gak sepenuhnya gimmick karena terbukti 8000 Hz yang gue rasain itu lebih kerasa smooth aja gitu daripada 1000 Hz. Cuma ya balik lagi, 1000 Hz aja input lag-nya udah cepet banget cuma 1 milisecond. Apalagi 8000 Hz dengan input lag di 0,125 milisecond, menurut gue hampir mustahil buat mayoritas manusia bisa ngenotis kecepatannya. Kesimpulan gue buat review Razer Viper 8K HZ ini, mouse ini bisa jadi alternatif bagi kalian yang memang sudah memiliki mouse high-end kayak Logitech G Pro X Superlight misalkan. Atau bagi kalian yang memang sultan yang punya budget lebih tapi penasaran dengan feel presisi dari kecepatan 8000 Hz dengan input lag 8 kali lebih cepat dari mouse biasa, silahkan beli tanpa basa-basi. Gimmick marketing bertajuk 8K HZ yang Razer sematkan lewat mouse ini gak sepenuhnya gimmick kok, tapi kayaknya juga gak sepenuhnya bisa memenuhi ekspektasi kalian soal kecepatan mouse. Karena dari pengalaman gue udah nyobain mouse ini beratus-ratus jam lamanya, polling rate tingkat dewa 8000 Hz dengan 1000 Hz itu gak terlalu terasa perbedaannya. Tapi tentunya 8000 Hz memang lebih smooth. Bagi yang tertarik sama mouse tercepat di dunia ini, Razer Viper 8K HZ dibanderol dengan harga 1,3 juta kembali 1000. Link pembeliannya udah gue taruh di kolom deskripsi. Gue Irgi dan gue pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.